Dan gratifikasi putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Elit di lembaga anti korupsi itu saling lempar pernyataan mengenai siapa yang paling pas untuk mengumumkan hasil analisis dugaan gratifikasi Kaesang. Sikap itu jauh berbeda ketika KPK menangani kasus ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo. Kasus Rafael Alun sejatinya tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi atau suap. Kasus ini bermula dari tingkah laku anaknya, Mario Dandi Satrio, yang terlibat penganiayaan hingga memicu rasa penasaran publik terkait seluk-beluk keluarganya. Asal-usul harta Mario mulai dicari dan diungkit ke media sosial. Mario diketahui gemar menaiki kendaraan mewah mulai dari motor gede hingga mobil Jeep. Dari gaya hidup mewah inilah KPK kemudian menelaah laporan harta kekayaan penyelenggara negara alias LHKPN Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, KPK menemukan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak alias DJP. Bentuk uang, alokasinya nanti akan didalami dalam proses penyidikan, yang penting dalam korupsi itu kan menerimanya dulu. Demikian penjelasan KPK akhir Maret 2023 lalu. Dalam kasus ini, Mario Dandi memang bukan penyelenggara negara, tetapi karena status ayahnya yang merupakan penyelenggara negara, asal-usul harta yang digunakan Mario Dandi kemudian ditelusuri oleh KPK. Dugaan mengarah adanya gratifikasi dan Rafael Alun kemudian menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Rafael Alun kemudian terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun pun dihukum penjara selama 14 tahun dan denda senilai 500 juta rupiah. Mario Dandi juga mengalami nasib serupa. Dia dipenjara selama 12 tahun penjara di kasus penganiayaan. Sementara itu, di kasus Kaesang, KPK justru meminta publik bersabar. Alih-alih menunjukkan empati, Kaesang justru menggunakan dugaan gratifikasi jet pribadi itu untuk lelucon. Lelucon Kaesang itu terlontar saat Kopdarwil PSI untuk pemenangan Ridwan Kamil Suswono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu 29 September 2024. Pada kesempatan tersebut, Kaesang meminta kadernya untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 itu. Tak hanya meminta, Kaesang menjanjikan bakal memberikan hadiah jet pribadi kepada kadernya jika nantinya pasangan RK dan Suswono menang di Jakarta. Sementara itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menjelaskan dugaan gratifikasi Kaesang itu ditindaklanjuti oleh Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Tessa menjelaskan bahwa hasil analisis laporan gratifikasi Kaesang baru akan diumumkan ketika PLPM sudah selesai melakukan penelaahan. Hasil analisa di Direktorat Gratifikasi sudah selesai. Ini tidak berlaku di Direktorat PLPM. Karena Direktorat PLPM prosesnya masih berjalan, sehingga saat ini proses administrasi antara Direktorat Gratifikasi dan PLPM ini masih berlangsung, paparnya.